Halo, assalamualaikum Bunda Besti. Kali ini aku mau share dan cerita pengalaman aku memutuskan usaha sampingan di rumah. Karena awalnya dulu aku setelah menikah masih bekerja ya Bunda, masih bekerja di pabrik sepatu. Terus aku kan eh, ingin yang slow aja, soalnya juga mau promil juga, suami ingin langsung punya anak. Kita gena ambil ya, kita usahain yang fleksibel, yang santai kerjanya. Jadi aku pindah ke cari-cari ya. Pertama awal keluar pabrik itu aku sempet stay di rumah beberapa minggu atau bulan ya. Aku ikut ke rumah mertua aku. Permen itu nak, sini. Bentar ya Bunda, ini bojilnya minta jajan. Lucunya udah jajan. Iya, bojilnya minta jajan. Dikit-dikit aja nggih. Ya, jangan semuanya dihabisi, nanti perutnya sakit kayak kemarin. Oke, lanjut. Jadi aku kan ikut mertua aku satu rumah sama suami sama mertua aku. Terus di situ di salah satu desa Rengenanom Gresik ya, aku ikut cari-cari lowongan pekerjaan. Tepatnya di situ kan dekat sama pasar ya, tapi pasar Perning. Perning itu ikut Mojokerto. Jadi aku coba cari-cari lowongan pekerjaan ya, siapa tahu dapet. Terus aku coba tanya ke pedagang sayur, ke warung-warung, pokoknya aku ini ingin sekali bekerja, masih kepingin lah gitu ya. Kayak tahun-tahun kemarin kan aku bekerja sampai ke Surabaya, ke Mojokerto, ke pokoknya menjelajah ya. Terus aku akhirnya bertemu dengan eh, siapa ya namanya, aku sebut Mbak Mbak Melda atau Mbak Elga gitu. Cuma titik Nggih. aja. Jangan lupa Cica. mimik nak. Saya tanya, Mbak, apa ada lowongan pekerjaan, apa ada loker di sini ya? Oh sebentar ya Mbak, lo Mbaknya minat apa bekerja di sini? Iya Mbak, aku lagi cari pekerjaan. Terus aku menunggu dan akhirnya ada lowongan pekerjaan. Namanya di salah satu toko, maaf, di salah satu toko swalayan yang terkemuka di Desa Perning itu ya. Aku melamar pekerjaan di situ dan aku langsung diterima dengan baik. Alhamdulillah ya, itu sangat membuat aku bahagia. Soalnya juga jarak dari rumah mertua aku nggak terlalu jauh ya, jadi aku seneng gitu. Terus bulan demi bulan berlalu, aku belum positif hamil, aku masih menunggu juga. Akhirnya aku disuruh suami untuk berhenti bekerja supaya mungkin kecapean atau banyak pikiran di area kerja. Tapi nggak nggak nyangka ya, aku sebelum berhenti itu aku sudah hamil tanpa sepengetahuanku. Aku belum tes juga. Terus akhirnya aku berhenti jarak mungkin mungkin mingguan ya, hanya mingguan.
terus aku positif hamil. Ya udah alhamdulillah ya, nggak lama-lama. Terus eh, kayak nggak nyangka juga kenapa Allah memberikan, kan padahal aku itu sebelumnya ingin berhenti kerja, ingin promil, ingin yang gimana gitu ya. Tapi sebelum aku keluar itu aku udah hamil ternyata, maksudnya gejala-gejala yang muncul gitu ya. Terus berlalu akhirnya usia kehamilanku itu 4 bulan aku tuh jenuh banget di rumah suami karena nggak ada temennya juga. Suami kerja, mertua pun kerja ya, jadi di rumah kayak bosen gitu, ngapain enaknya kalau bekerja kan ada temen, terus ada kesibukan. Kalau begini terus toleh gitu ya bahasa Jawanya. Jadi aku ingin bereksperimen ya, kayak ingin jualan, tapi nggak mungkin sih jualan, soalnya di depan rumahnya mertua aku itu ada warung sembako, warung jajan gitu ya, nggak mungkin aku jualan gitu, jualan jajan-jajan aku ya juga sungkan gitu kan. Terus akhirnya aku keinget sama salah satu sales waktu aku bekerja di swalayan dulu, lupa namanya bapak siapa gitu, pun udah lanjut usia juga orangnya. Katanya gini, kalau kamu ingin berpenghasilan tapi kamu nggak ikut orang, ya kamu usaha, apapun usaha kamu itu jalani, sekecil apapun usaha kamu itu pasti akan berbuah besok, meskipun hasilnya juga kecil tapi kamu bangga di situ. Ya dari situ aku keinget terus kata-kata bapaknya itu ya. Al-Fatihah ya. Terus aku itu kepikiran untuk jualan aksesoris kayak kuncir, terus japit gitu ya, terus ketokan kuku ya, aksesoris rambut anak cewek, balita gitu ya, kayak dibungkusin 2000-an, dijual di warung-warung. Apa jalan ya, apa bisa ya aku kayak gitu. Sebelum itu aku tanya ke suami awalnya ya nggak ngizinin ya, awalnya ya nggak ngizinin. Buat apa gitu ribet, banyak nanti capek lah, belum lagi hamil. Tapi aku kekeh, tapi ingin juga, kepingin mencoba hal yang baru gitu. Terus aku akhirnya nekat ya, aku sebelumnya cari-cari di YouTube, pokoknya aku share, aku cari tutorialnya gimana, nyetak plusnya gimana, membuatnya, ngerakitnya. Terus aku juga ke warung-warung ya, lihat itu ada mainan serba 2000, itu viral-viralnya mainan serba 2000 itu ya. Ada mainan, terus mercon, terus alat tulis gitu ya. Yang nggak ada di sini itu aksesoris wanita ya, aksesoris japit. Ini adalah peluang besar bagiku. Ya, ini adalah peluang besar bagiku, ini nggak apa-apa, kecil-kecil dulu lah. Terus aku akhirnya memutuskan cari di Mojokerto itu ada agen aksesoris kunciran dan japit-japit gitu ya, kayak aksesoris rambut wanita gitu ya. Di situ lumayan lengkap, harganya juga menurutku murah sekali ya. Ya terjangkau lah bagi yang mau usaha. Grosiran juga bisa di situ, malah murah. Terus aku akhirnya beli sedikit demi sedikit, aku rakit di rumah mertua aku, sama dibantuin juga sama mertua. Itu aku semangat sekali ya. Tapi suami nggak begitu
belum belum semangat dia, soalnya mungkin pesimis dulu ya anaknya, orangnya. Jadi aku dengan telaten, aku ronce, aku rakit dengan cantik, dengan menarik gitu ya, supaya yang mau mitra dengan aku itu suka, terus ada yang beli juga gitu. Oke, ini lanjut yang aku terjun ke lapangannya ya. Aku hamil 4 bulan, itu perutku udah agak besar ya. Itu aku nyuruh minta tolong ke suami ya, minta tolong yang tolong nganterin aku ini, buat cari langgan, nanti kan dikasih 25% untuk dia, 75% untuk aku, jadi bagi hasil ya, bagi hasil pendapatannya. Terus akhirnya dia mau, pertamanya nggak mau nggak mau turun dari sepeda, katanya malu malu, soalnya kan kayak nggak tahu ya dia mandangnya kayak gimana, tapi aku kepingin banget ya. Itu itu merupakan apa ya, kayak kayak gak bisa mengungkapkan aku ya, gak bisa mengungkapkan aku, kayak tantangan lah bagiku. Seperti tantangan ya bagiku. Aku kalau inget kudu guyu ingin tertawa, lucu banget perasaan itu. Untuk hamil, perutku besar, terus aku jalan ke warung-warung gitu ya, nawarin, "Bu, mau ini aksesoris macem-macem harganya, ada yang 2.000, ada yang 3.000 sampai 5.000, apa ibu minat, ini jualannya gini-gini." Aku jelasin ke yang punya warung, dan banyak yang nolak. Banyak yang nolak, terus aku diketawain suamiku ya, banyak yang nolak, terus ngapain, udah ayo pulang. kasihan kasihan pean capek, pean itu kamu ya, tapi bahasa sopan, bahasa Jawa. Pean itu capek, udah hamil gitu, di rumah aja. Tapi aku nggak mau, aku kekeh ya, aku lanjut aja. Akhirnya sampai aku dapat pelanggan, ibu-ibu naruh barang aku ya di warung itu, ada 4, lumayan cepat ya habis itu. Satunya tetanggaku, yang 3 di luar desa, alhamdulillah langsung laku. Tapi aku nggak berharap lebih sih, karena kan ini masih awal ya, aku buat aja sampingan gitu. Terus akhirnya berjalan, dan alhamdulillah sampai berkembang menjadi 8 warung ya teman-teman, sampai menjadi 13 warung. Sampai aku kewalahan gitu ya, alhamdulillah. Sampai aku nggak bisa nyuplai, soalnya aku ada bayi, aku habis lahiran, nggak sempet narik ke warung-warung, terus merangkai lagi kulaan segitu banyak. Jadi begitulah cerita aku di awal aku memutuskan usaha sampingan di rumah, meronce Japi 2000-an. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.